alihi wa man tabi'ahum. Alhamdulillah pada hari ini untuk sesi yang kedua pelatihan takmir masjid Seraja Utara akan kita lanjutkan, dan murid kita bersama yang menjadi pemateri alhamdulillah sudah hadir, yaitu Tuku Zulfahmi Arul. Beliau adalah pimpinan Hidayah Samudra Pasai. Kemudian pendidikan terakhir beliau adalah Hidayah Darussalam Labuan Haji, dan alamat beliau yaitu di Hidayah Darul Talibin Ketapang Nisam Aceh Utara. Dan beliau usahanya menjadi sekretaris dari Himpunan Ulama Hidayah Aceh. Yang itu pemateri kita nyoba orang yang berbahagianya yaitu Tuku Zulfahmi Arul. Baiklah para peserta pelatihan, mari sama-sama kita ikuti sampai dengan beliau, yaitu pertama ada dua sesi akan beliau paparkan materi. Yang pertama, sesi pertama yaitu pukul 11.30 lebih kurang sampai dengan pukul 12. Dan yang pertama ini karena waktu sholat zuhur pukul 12.20 lebih kurang. Nanti jangan berbenturan dengan suara pengajian dan azan. Jadi mungkin handphone wadah lebih kita padai untuk yang pertama. Kemudian kita istirahat, sholat dan makan. Kita lanjutkan kembali sesi daripada kurang kita untuk Zulfahmi, yaitu PO sesi 2 sampai dengan PO 2 Henry sesi yang kedua. Jadi untuk mengakhirkan waktu kita Tuku Zulfahmi kita persilakan dengan judul materi yaitu revitalisasi peran dan fungsi masjid sebagai pusat kegiatan dakwah dan pembinaan umat. Kepada Direkturnya, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Yang Tuhan muliakan kepada Kaji Syariah Islam Provinsi Aceh, yang Tuhan mulia pada seluruh jajaran perangkat kerja sekalian Provinsi Dinas Syariah Provinsi Aceh, kemudian yang Tuhan mulia kepada Dinas Syariah Kabupaten Aceh Utara, kemudian yang Tuhan mulia kepada seluruh pengurus BKBNMI, kemudian yang Tuhan mulia kepada guru-guru, guru-guru sekalian, para peserta takmir masjid se-Aceh yang diadakan diikuti oleh peserta daripada Kabupaten Aceh Utara, kemudian yang Tuhan mulia kepada MC Notulen dan seluruh panitia pelaksana acara di Bauro yang berbahagia. Mudah-mudahan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkinnya anak satu pedoman bak materi yang kali juga. Karena rohnya dari materi bakal pokro ya saja yang di materi itu dalam takmir masjid di Kabupaten Daib dan mengacu pada materi yang kalau itu elok pokro ketika yang didapat asli di Jarum warga anak Abu di tempat hingga di tempat.
Karena kampung Ron dia lebih pahami sipol terhadap tiban pengelolaan masjid ya. Jadi hana dia dan retorika bahasa apakah kena itu tiban pengembangan itu. Guru-guru yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sehubungan dengan judul dua, revitalisasi peran dan fungsi masjid sebagai pusat kegiatan dakwah dan pembinaan umat. Bersama dengan judul jadikan masjid tema sebagai pusat kegiatan dakwah dan pembinaan umat. Revitalisasinya nyata ulang Kamus Besar Bahasa Indonesia. Arti revitalisasinya cara atau metode. Bahasa lain revitalisasi artinya cara cara tak berangkat, puah harus tak berlaku, iban harus tak bergerak, sehingga masjidnya berfungsi sebagai tujuan masjid, yaitu sebagaimana digambarkan Rasulullah sebagai tempat untuk dakwah, diantaranya dan pembinaan umat. Itu yang harus tak berlaku, sehingga fungsi masjid berjalan dengan sesuai dengan keinginan masjidnya sendiri. Ibaratnya Honda, dipancara tak pedip Hondanya sehingga Honda ditempel. Dengan ditempel Hondanya, tanya truk kita di Honda pak tujuan yang ingin saja. Boleh jawab hawi sehingga truk akan beri. Cara pedip Hondanya dibahas. Phone nilai yang kunci yang tak, phone nilai travel kosong, phone nilai nak sehingga mesinnya engine berfungsi selayaknya kereta. Begitu juga dengan masjid. Sekali lagi pengertian masjid sendiri. Kata masjidnya dalam Al-Quran sebagaimana dalam tafsir dalam tafsir yang terpopuler yang akhir zaman, kan dari tafsir yang lain. Dalam tafsir Quraisyhah, kata masjid disebutkan sebanyak 28 kelakuan kata masjid. Masjid sendiri artinya adalah ucap kata daripada kata sajadah yasjudu, dan yang artinya dia masjid merupakan kalimat isim makan daripada sajadah yasjudu yang artinya adalah tempat sujud. Masjid adalah tempat hanya sujud, atau secara bahasa masjid arti sajadah, kata sajadah dasar kata kuno artinya patuh tangan, tempat kita mematuhkan diri mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, disebut dengan masjid. Segala kegiatan kepatuhan dan ketaatan dilakukan di masjid. Tasmaya kota juga di masjid. Ada orang bertanya, apa beda sama musalla? Musalla kan tempat sembahyang. Isim makan yang artinya adalah sebuah kata yang menunjukkan kepada tempat. Beda musalla dan masjid, punya sedikit nada pedang Jumat, punya musalla nada pedang Jumat, yang itu beda. Musalla, semayang juga musalla, nanti tanya Pak Pantai yang ditunggu nanti juga musalla sabo, keluar di asar, semayang asar, tidak masalah. Jumat tidak dikerjakan salat Jumat pada musalla. Biasa yang pengertian yang sederhana seperti itu. Kemudian masjid bak masa Rasulullah kan hanya difungsikan sebagai ibadah mahdah. Kemana ibadah mahdah? Kan masjidnya mufum semijitnya ke tempat semayang mantap. Kan kurang biji. Ohnya tempat semayang rawatib, semayang duhur, subuh, asar,
maghrib isya sesuai dengan urutannya, bukan kerenan hukum. Malah kegiatan-kegiatan lain juga dijadikan oleh Rasulullah SAW Masjid Nabawi. Waktu Nabi menggugah pun Masjid Kuba, waktu hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah sehingga Masjid Nabawi sejak memberiakan Masjid Nabawi. Yang Nabi waktu pedang pun jamun cuma dilakukan ibadah mahbah semata. Lumpuh yang juga Ipun masjid yang dibangun oleh Rasulullah. Waktu pasir pun Nabi dilahirkan di kota Mekah, kemudian hijrah Nabi hitung di kota Mekah, hijrah Nabi ke Madinah, ditolong oleh kaum orang-orang penduduk kota Madinah sehingga disebut dengan kaum Ansar. Orang di kota Mekah disebut dengan Muhajirin. Yang dibangun Masjid Nabawi oleh Rasulullah selain tempat, selain artinya si nak lagi kubur ibadah, nanti dino saja Masjid Nabawi di Raudhah. Samping Raudhah kan kubur Nabi rumah dah Sayyidina Muhammad. Samping kubur Nabi Raudhahnya tempatnya sembahyang Sayyidina Muhammad Rasulullah beserta dengan para sahabat. Tempat mustajabah doa. Selain daripada penggunaan ibadah mahbah yang dipuji oleh Rasulullah masjidnya, juga masjid dijadikan sebagai tempat pembinaan umat. Contoh, dapat terpahami umpamanya daripada kata daya. Daya ucap kata daripada kata zawiyah. Zawiyahnya Zawiyahnya adalah rumah daripada Arkam bin Abi Arkam. Rumah daripada sahabat Nabi yang bernama Arkam bin Abi Arkam. Jadi Rasulullah Sayyidina Muhammad waktu kesemua para sahabat, waktu kuruna para sahabat-sahabat tentang ajaran Islam, umpamanya Nabi sampaikan bahawa nabi wahyu nabi malaikat Jibril dan sebagainya yang lain, yang para sahabat bertanya kepada Rasulullah bahawa Arkam bin Abi Arkam. Rumah Arkam bin Abi Arkamnya kebenaran zawiyah. Sesuai dengan dialek dan perkembangan zaman, kata zawiyah yang mengubah daripada zawiyah menjadi daya. Zawiyah rumah Arkam bin Abi Arkam tempat Rasulullah mengajarkan sahabat, kemudian berubah logatnya dari zawiyah menjadi daya. Daya adalah tempat para ulama, tempat para buku mengajarkan ilmu agama, mengajarkan tentang bagaimana caranya mendekatkan diri kepada Allah, ajaran-ajaran Islam melalui daya yang dibangun oleh para ulama-ulama. Tunggu-tunggu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tahu itu zawiyah jamu, daya jamu. Maksudnya jamu itu zawiyah kala, daya kala dan daya-daya lain. Yang ada perkembangan cara juga daya pun zaman pun tidak masa Kesultanan Aceh Darussalam. Contoh ini Masjid Raya. Lama lagi mesti tajak Madinah ini Mekah, ni Madinah warga ajarkan terbak pertiang-tiang kedikitnya. Jangan di Masjid Raya lagi nanti. Yang warga masa Fasir Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri, Nuruddin Ar-Raniri, Hamzah Fansuri dan sebagainya. Yang yang Masjid Raya ini dipilih dan tawakil dan tasawuf. Yang ini berarti pelajaran tasawuf. Bakti yang semijitnya berarti pelajaran tauhid. Bakti yang semijitnya pelajaran fikih Syafi'i dan sebagainya. Jadi bakti semijit sempurna. Kemudian ubahlah, berkembang lagi zamannya. Itibir daripada semijit atau bulan puasa dari semijit, di samping semijit dibukalah bilik-bilik. Sehingga bulan Ramadan cara kita dorong masyarakat kepada Allah. Bulan Ramadan kita buka bilik di samping bilik. Bilik jamun daya ke samping bilik dan tak duduk jamun. Memang minat jamun.
sesuai dengan masalah Nabi. Nabi waktu itu juga ajarkan sahabat-sahabat dalam semiji. Karena yang menimpa masanya samping unang semiji buka balik-balik sehingga yang samping balik buka tempat bilik-bilik dengan bulan Ramadan salur ataupun suluk dan sebagainya. Kemudian berkembanglah sehingga kali halut mata ugat juga. Bilik berarti malam hanawo juhina dalam biji. Kemudian ugat dalam biji. Dan bilik yang tukar. Mubahlah berkembang. Sehingga pun guna Rasulullah bukan masjid selain daripada tempat masjidnya artikan hanya terpusatkan sebagai tempat ibadah Allah, juga dijadikan si masjidnya sebagai tempat untuk nasihatkan dakwah, pembinaan umatnya artinya dapurna umat, purna agama yang ditafsirkan pembinaan umat dalam masjid le. Menyedaruskan selain daripada khutbah pulau Jumaat, selain nabi Pak Semiji, juga contoh lain menangro maju yang sebabnya contohnya lagi Islamic Center, tapi dalam berfungsi serta-merta. Pengertian Islamic Center yang seharusnya ini nana Semiji, di samping Semiji dan dumpunai. Lalu juga dalam beberapa masjid selain tempat rumah ibadat dan semayang, nampak semayang. Kemudian sampingnya dan juga pun pendidikan pun warga dan cipta masjid itu dari anak itu umur 7-6 tahun. Lalu pendidikan agama juga disediakan. Lo juga masjid keluar, kita masjid juga itu. Kemudian SD Minanji. Boleh NUN video hina. Boleh guru SMA bina yang baru Islam Center. Mau masuk ke pustaka, saya mau mencari kitab-kitab. Saya lagi mengkaji sebuah buku tentang fikih muamalah. Datang aja gitu. Menangi bahasa, ada mau kita jual kita semayang. Adalah pustaka, jadi lengkap. Seharusnya yang harus dijadikan untuk uji. Jadi lengkap. Mau bicara tentang bisnis bagaimana sekarang, bicaralah di situ. Nah, di tempat-tempat itu memang sudah terukur dan terstruktur rapi sesuai dengan syariat Islam. Jadi kan sehingga terpengaruh oleh gura-gura yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cara konsep, kadang kitanya terhenti pada hal yang sifatnya umumnya. Kadang tempatnya dawali sama kerodon. Kenapa? Kadang maju ngan baju, kadang keling ngan panen apa nyandu. Apa itu? Tetenya tu, keling lain apa nyandu. Jadi namanya baju. Hotel lagi nom cimu ada kupat panik punya berbeda tu pai punya ya. Tadi ya kita tu namanya. Yang seharusnya salah satu. Jadi fungsi kemudian pembangunan masjid, pembangunan kan dua. Ada pembangunan secara menangkan diri masjid ataupun sarana prasarana, ada pembangunan SDM. Yang pertama pembangunan sarana prasarana. Waktu cara tak pegang semiji. Pegang semiji selagi bunga lahan peluang mesti tajak ke Madinah, tidak masjid mesti sampai Madinah kan. Masjid Sayyidina Abu Bakar, Masjid Sayyidina Utsman, Masjid Sayyidina Ali. Allah apa masjid? Allah kira bukan masjid itu. Ibadah bukan Jumaat. Dia masjid sih. Nanti rumah kena pegang masjid tak boleh atau musallah. Dia sih musallah. Yang baik tak pegang Jumaat Jumaat tempat yang kata sepakat. Yang tak kampung kan.
Masuk jak nak itikaf dalam gurau malam tahajud. Kan dia mesti nya ke apa mesti. Atau tak juga laju sama siro itu umat. Ya Allah ya Rabbi dong kana gubi rezeki ya Allah kana pen. Nyo pegal semijit apa nyo buat dia aja kubu pinang. Tu kata kahana ya pegal mesti belaga. Atau kahana tak pegal kenan tamita jalan. Nyo gampung long semijit kuko yo. Atau galau kat dia so boleh merumpok atau wawancara dengan komitinya bulaga pasti kampung tu. Nah, mana cara sendiri kan? Gura-gura yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian baik kampung ada masih tak punya perbandingan antara kata ya pasti dia beliau boy Turki. Tapi lungkalan masjid Aqsa waktu itu belum Israel Palestina. Tengkalanlah kehebatan Imam Salahuddin Al-Ayyubi waktu itu. Ubina tempat bersejarahnya Islam juga mendunia Salahuddin Al-Ayyubi. Buahnya yang se-Aqsa, Aqsa. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Bab masalah Isra Mi'raj. Masjid Aqsanya masjid yang jauh arti Aqsa. Nabi gemi adik ke Masjid Aqsa. Gemi adik Nabi Masjid As-Safra. Lang komplek Aqsa, Baitul Maqdis. Baitul Maqdisnya komplek. Nah tembok yang tu temboknya Sulaiman Al-Karni, Sultan waktu kerajaan Utsmaniyah Ottoman Turki. Ya, kalau nya kan Sayyidina Umar ya kan, ya Sayyidina Umar taklukkan. Nah, waktu tembok pun dengan gerbang berjumpa gerbang Damaskus dan sebagainya untuk datang mengenalkan harus melewati gerbang. Pintu gerbangnya menjadi imak di Israel. Jadi persoalan. Maunya anai buka pintu, anjir datang mengenal. Sedangkan dalamnya dua masjid, Masjid Aqsa sabo, Masjid As-Safra sabo, dua masjidnya. Nabi ke Mi'raj pak Masjid As-Safra, As-Safranya batu yang buat kuningnya. Jadi ini batai apa, kemudian tertunggu dekat dalam batainya punya lagi yang ini lubang. Nabi dari sok, ibu. Masjid As-Safra. Masjid yang bangun masa khalifah. Bubuka unan tulis Salahuddin Al-Ayyubi. Tapi dia mereka kalian katnya nak tempat disebutkan Al-Quran juga dengan juga saja. Beda Wahabi punya tempat dia pasti saja. Beda dia lain nak tempatnya dia mantap saja waktu Nabiullah Syu'aib, Nabi Syu'aib yang bukan agak beda saja. Pak Rasulullah kan tidak ada yang Nabi Syu'aib langsung, Nabi Ibrahim langsung, Nabi Ibrahim, Nabi Isa dibuka rumah tu juga pada satu tempat di Masjid Al-Khalil, Masjid Al-Khalil. Pura-pura yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi yang juga itu malah Salahuddin Al-Ayyubi dibangun yang cukup kaidah, yang tidak itu lagi. Nah, yang perlu disampaikan, tanya cara tataknya masjid dan kelola, menyatakan harap cuma pedoman untuk membangun masjid pada cuma celengan mantap, celeng mantap si celeng Jumat, mantap kepadanya sih. Baiknya haji, cara berfikirnya baik daripada itu padumna sedekah selehnya aja. Kibar saja tak cipta ide kreatif, mesti ada ego. Nyo ego sampai naik juga ke di bangun semiji. Supermarket punan Masjid As-Salam. Supermarket As-Salam kasih ho semiji. Jangan je gagal jangan. Upah belangnya. Lang tanah waktu dan miji. Bayar sewa itu miji.
Jadi cara dikembangkan sehingga masjid mempunyai aset. Aset tersebut bisa dikembangkan untuk kemajuan masjid. Baik hanya enak atau pula ejek lain yang memang manfaat terhadap masjid. Nah sawit selagi daya, yang dalam lampu sawit, yang suko atau waktu usah wakal itu. Kemudian dikelola dengan baik, hasil pengelolaan tersebutnya menjadi kas tambahan terhadap berbeda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Juga hal lain yang sifatnya menjadi lambang pengembangan sehingga tadinya dapat untuk tertunjang kemajuan pembangunan masjid. Kemudian tata kelola yang lain sehingga kegiatan dakwah dan pembinaan umat dapat tercapai pada selagi Pak Haji Sukabumi. Bahkan contoh mesti ayah pun Pak masalah ahli sunnah wal jamaah. Zaman layak ahli sunnah wal jamaah wal labah dabah wal labah. Arti berangkat mate itu dia kan dawa. Kaya mak dia sabong juga. Dan benar. Lama dia asai katu barangnya berangkat kuklih biji. Karena mak itu kamu lawak juga ke wilayah ahli sunnah wal jamaah wal labah dabah. Jadi sekarang ini mana kuklih biji itu dia pakai orang yang tahu tak ya? Apa kuklih biji? Anak peng kami kawan-kawan masjid ada yang